Ya, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi data science, artificial, kecerdasan artifisial for data science. Kita masuk ke tema categorical encoding. Nanti kita akan bahas beberapa topiknya itu label encoding dan one hot encoding. Sebetulnya dalam komputasi ya, si data itu eh, si data itu dia kan kalau komputer itu hanya memahami data yang bertipe ini apa namanya itu biner ya, bilangan biner. Sehingga kalau input datanya itu berupa image ya, berupa voice, berupa label, berupa teks, sebetulnya komputer itu sendiri eh, tidak bisa memahami, artinya harus ada sebuah uh, algoritma atau proses yang mentransformasi ya input berupa teks atau berupa voice atau berupa image dalam ke dalam bentuk numerik. Ya ini, kalau ini ada input, ini ada CPU masuk di dalam CPU itu, artinya ada fungsi untuk mengconvert ya input ke dalam bentuk bilangan ini apa numerik atau biner. Kita lihat di sini di apa ada visualisasi sini kan ada, kalau kita punya data ini sebetulnya nanti dikonversi dulu ke dalam bentuk binary ini biar bisa diproses sama komputasi komputasi ya, data-data tersebut bisa dikomputasi ini dilakukan proses oleh komputer. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari bagaimana mentransformasi ya, dari kategorikal ya eh, data-data yang kategori ya, sehingga nanti bisa diolah sama sistem komputer. Ini metodenya label encoding dan one-hot encoding. Jadi untuk mengkodikan variabel kategori ke dalam variabel numerik atau apa variabel bilangan biner begini ya, bilangan. Itu konsepnya ya. Hari ini konsepnya begitu. Kemudian ini ada insight ya, data itu serangkaian fakta. Pola itu ungkapan ya, ada objek E ke dalam bahasa L yang menjelaskan fakta dalam himpunan bagian FE dan F. Nah, itu ini bisa dibaca ya terkait ini apa wawasan ya. Ada novelty, ada apa valid, ada proses. Nah, itu bisa dibaca. Kemudian kita masuk ke apa itu data kategorikal ya. Data kategorikal adalah jenis data yang menggambarkan karakteristik satu entitas. Ya, di sini contoh umum dan nilai data kategorikal adalah ini seperti jenis kelamin. Kalau entitas jenis kelamin berarti pria, wanita. Ini kontennya itu kan dikategorikan bahwa jenis kelamin itu ada pria dan wanita ya. Kualifikasi pendidikan ada SMA, sarjana, ya magister atau PhD. Kalau kota ada Cimahi, Bandung, Garut, Cirebon, Purwokerto, dan seterusnya. Biasanya data kategorikal bersifat non-numerik, ya ini non-numerik kan, dan bentuk teks. Namun ada kemungkinan bahwa data kategorikal dilambangkan dengan angka, misalkan warna dapat dilambangkan dengan angka seperti merah, orange 2, biru 3, dan seterusnya. Namun data tersebut tidak mempunyai signifikansi matematis ya. Mengapa pengaduan dan kategorikal itu diperlukan ya? Sebagian besar algoritma pembelajaran mesin ya atau dalam data science itu ya, pemrosesan data science itu seperti regresi ya, spot spot vector mesin ini, jaringan saraf tiruan, ya, kemudian KNN dan lain-lain tidak dapat bekerja dengan data kategorikal berbasis teks. Jadi penting untuk mengubah data kategorikal menjadi semacam pengkodean numerik sebagai bagian dari pra-pemrosesan data dan kemudian memasukkannya ke algoritma kan.
Namun perlu dicatat ya, bahwa algoritma pembelajaran mesin berbasis pohon ya, Bayesian tree dan random forest dapat bekerja pada data kategorikal. Dan Anda mungkin tidak ada urusan melakukan pengundian data kategorikal. Jadi kalau algoritma yang digunakan di Sentry dengan random forest ya kategorikal ya tidak diperlukan ya, tidak sangat diperlukan. Kita lihat teknik pengkodean data kategorikal ini di pengkodean label, ini label encoding. Dalam pengkodean label ini ya divisualisasikan begini. Label misalnya Afrika ya di encode label, pengkodean labelnya 1, Asia 2, Eropa 3, South America 4, North, Other. Ini adalah labeling ya. Label encoding kan, label encoding ini dibuat kode Afrika, Asia tadi ubah ke sini. Kemudian one hot encoding, nah ini one hot encoding beda ya dari segi itunya, dari segi cara transformasinya. Kalau ada itu apa? Ada ada color ya, ada color, red, ada yellow, green, yellow. Artinya nanti di convertnya ini ke dalam bentuk angka itu, ya angka binary ya, 1010. Seperti 100 itu dia untuk mengkonversi ini merah nih, red itu. Kenapa kita bisa melihat bahwa 100 itu adalah merah? Karena ini ada apa? Ada angka 1 yang merujuk ke di bawah angka merah. Ini masih merah 100. Jadi kalau 0110, karena ini angka 1 merujuk ke yellow, berarti yellow ini adalah 010. Kalau green ya jadi 001. Nah, itu adalah encoding ya. Beda kan dengan label tadi. Nah, nanti kita eksperimenkan di apa di menggunakan Python nanti gimana? Eksperimennya pakai Python. Ya, nanti apa eksperimennya ya. Eksperimennya. Kita mau diuji coba dulu ya. Kita tuntaskan dulu teorinya sedikit ya. Ini label encoding versus one hot encoding. Artinya punya kelemahan dan punya kelebihan tentunya masing-masing apa metode tentunya. Metode punya kelemahan dan kelebihan. Di sini pengkodean label mungkin terlihat intuitif bagi kita manusia, tapi algoritma pembelajaran mesin dapat salah menafsirkan dengan berasumsi bahwa label tersebut memiliki peringkat ordinal. Pada contoh di bawah, ya ini misalkan kita rubah menjadi lebih sederhana, Apple memiliki pengkodean 1, brokoli memiliki pengkodean 3. Namun bukan berarti brokoli lebih tinggi dari Apple. Namun hal ini menyesatkan algoritma itu, algoritma nanti waktu pengolahan, proses pengolahannya dengan menggunakan ya artifisial ya, artifisial apa, kecerdasan artifisial, menggunakan algoritma kecerdasan artifisial, nanti akan ada salah tafsir. Bisa aja dianggap brokoli itu lebih memiliki tingkat rating lebih tinggi dari itu brokoli apa dari Apple. Padahal sebetulnya tidak ya. Sehingga ini label encoding ya bisa tidak digunakan untuk data yang demikian kan. Kemudian ini one hot encoding ini. One hot encoding sangat cocok untuk mengatasi kekurangan label encoding dan biasanya digunakan dengan algoritma pembelajaran mesin atau algoritma apa itu artifisial, kecerdasan artifisial. Namun dia juga punya beberapa kelemahan ketika kardinalitas variabel di kategorikal tinggi, yaitu terdapat terlalu banyak nilai yang berbeda pada kolom kategorikal. Hal ini dapat menghasilkan pengkodean yang sangat besar dengan jumlah kolom dan kolom tambahan yang banyak. Ya. Karena memang menggunakan itu kan banyak kayak gini kolomnya jadi banyak.
Kan kalau label itu hanya satu kolom Afrika ya, Apple ya tadi kan brokoli apa hanya satu dua ya, satu kolom ya. Beda kalau dengan itu dengan apa? Nah, dengan one hot encoding ya. Jadi merah ini di convert dulu ke 100 merah. Merah ini 100 karena angka satu merujuk ke angka merah. Sehingga ini angka satu itu menunjukkan ya angka nilai tersebut pada baris tersebut dilambangkan dengan angka satu nih. Keberadaan nilai tersebut pada baris tersebut dilambangkan dengan angka satu. Ya keberadaan nilai merah ini merah ini dilambangkan dengan angka satu ya. Keberadaan ini merah juga. Ini keberadaan yellow itu angka satu kan. Ini angka satu berarti green. Yang lainnya kan 000. Dan di record yang berikutnya 001 itu adalah untuk green. Nah, nanti bisa dilihat ya apa beberapa literatur yang bisa digunakan. Nah, ini kalau ini adalah apa? Sekarang kita akan melihat bagaimana orang pengkodean kategorikan menggunakan ini teori dari itu apa dari Python ya. Python. Jadi kita akan mengeksperimenkan dengan Python. Di sini contohnya kumpulan data yang digunakan adalah dataset tentang startup yang terdiri dari 51 baris dan 5 kolom. Tujuannya adalah untuk memprediksi laba berdasarkan 4 variabel independen lainnya dalam kumpulan data. Karena salah satu variabel di sini adalah status, adalah variabel kategorikal. Pertama-tama kita akan menyandikan ke variabel numerik dengan menggunakan itu ya. Dikategorikan. Nah, inilah codingnya kurang lebih begini kan. Jadi diimport dulu beberapa kan diimport. Diimport beberapa apa? Beberapa library yang dibutuhkan diimport dulu. Kemudian tadi import seperti Pandas ini. Pandas itu adalah untuk membaca loading ya, membaca file dari eksternal. Import Pandas supaya nanti si program bisa membaca file bila library Pandas disimpan di variabel ini PD. Kemudian ada library NumPy artinya untuk perhitungan untuk array, variabel array ini ya. Simpan NumPy NP. Kemudian ini adalah kelas Sklearn ya preprocessing untuk label encoder dan one encoder. Jadi dia nanti punya kemampuan begini mengubah ini jadi ini label kan satu 2 3 ini label. Nah, label encoding kalau one hot encoding ya dia apple jadi 100 ya chicken 010 brokoli ya. Itu jalan ya kita akan coba itu aja ya lihat ini konsepnya kan nanti bisa dijalankan kan bisa eksperimenkan bisa dilihat nanti sebentar mau didemokan apa namanya program menggunakan Python. Tapi datanya tidak menggunakan data ini, tidak menggunakan data apa ini tadi eh, startup ya, karena datanya kebetulan belum dapat Bapak. Di datanya itu adalah kita gunakan data bunga iris, ya, bunga anggrek kan. Di sana kalau bunga ada spesies ya, spesiesnya ada 3 spesiesnya, spesies. Nah, ini adalah untuk kita, untuk memanggil ya. Ada pertanyaan sampai sini?
Ya, kita akan melihat itu aja ya, melihat ini ada Aib, ada Anissa, ada Rizky, ada Andika, Fikri ya, Reksa, Tasya, Vina, Teta, Wildan Cahya, Wijaya. Iya, kita akan itu aja. Kita akan lihat itunya apa. Itu konsepnya konsep dari label itu label apa? Hmm, label encoding dengan one hot encoding. Jadi kalau label encoding ya dia untuk label encoding ya. Nah, konklusinya kan label encoding adalah proses mengubah nilai kategorikal menjadi nilai numerikal. Sedangkan one hot encoding mengkonversi nilai kategorikal menjadi vektor biner, di mana setiap kategori direpresentasikan oleh satu kolom biner. Kita akan mengerjakan ini. Gimana, ada pertanyaan nggak terkait label encoding? Menggunakan apa? Hmm, mengubah nilai kategorikal menjadi nilai numerikal. Label encoding setelah one hot encoding mengkonversi nilai kategorikal menjadi vektor biner, di mana setiap kategori direpresentasikan oleh satu kolom biner. Ya kalau nggak ada kita itu ya kita lihat apa program itunya, program. Ya pada ranah data science artinya, nah data science kan itu apa, ilmu data ya. Hmm, yang mempelajari terkait data artinya untuk bisa diolah dengan komputasi berbasis kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itunya apa? Hmm, pemrosesannya tentunya menggunakan itu ya, menggunakan komputasi, menggunakan bahasa pemrograman untuk bisa ya mengolah data science yang sudah disiapkan. Data science yang sudah disiapkan, ya artinya ada beberapa algoritma kan tidak mampu mengolah dalam bentuk kategorikal ya. Ini tidak mampu mengolah data secara kategorikal. Maka si data tersebut ditransformasi eh, ke dalam bentuk eh, numerik dan biner. Nah, metodenya ini label encoding dan one hot encoding. Tentunya kita apa memanfaatkan library yang sudah ada. Jadi tidak membangun dari awal ini apa konversi hmm, konversi kategorikal ke numerik itu dengan menggunakan label encoding. Ya, oke kita lihat itu kalau gitu. Kita lihat ya untuk demonya ya. Demonya di Python. Ini ditutup dulu ya. Nah, atau bisa di new share kali. Ya. Oh, nggak bisa ya. New share, kita masuk ke itu ya. Kita masuk ke oh, ini. Ah,
Nah, kita masuk ke sini nih. Sini ya. Yang tampil di layar apa sekarang ya? Coding atau masih PPT? Word, Pak. Ya? Microsoft Word. Oh, Word ya. Nah, kalau sekarang apa nih? Sudah Google Colab, Pak. Oh ya. Oke, berarti ini apa? Tadi kita akan mengeksperimenkan itu kan label encoding kan? Ya, label encoding ini memang algoritma yang digunakan menggunakan neural network. Neural network itu ya dia tidak bisa itu apa? Tidak bisa mengubah, nah, tidak bisa memproses, nah itu label ya, input label harus dikonvert dulu berarti dia menggunakan neural network apa namanya? Nah itu kan algoritma dari kecerdasan artifisial ya neural network itu. Kita akan mencoba mengeksperimenkan yang tadi ya label encoding dengan menggunakan metode hmm, ya transformasi kan kategorikal ke numerik dengan menggunakan metode label encoding dan one hot encoding. Dataset yang kita gunakan, ya ini datasetnya kan mudah kalau Iris itu dataset yang disediakan oleh berbagai apa platform sehingga mudah kita gunakan. Nah, kita akan pakai itu, pakai data Iris yang akan digunakan. Ini pertama tentunya udah pernah ya menggunakan apa Python? Sudah, Pak. Oh ya, oke. Berarti udah kenal ya. Artinya menggunakan sebelum coding tentunya ada beberapa library yang kita loading ya. Kita inisialisasi seperti import pandas. Yang ini kan untuk menyiapkan library untuk membaca file dari eksternal kan dari luar. Nah, import pandas yang simpan di variabel PD kan. Kemudian ada juga yang kita butuhkan tuh pre-processing. Pre-processing itu kan yang mempersiapkan data agar bisa dibaca dengan baik oleh komputer maupun oleh algoritma. Ya, mempersiapkan data bisa dibaca oleh itu, bisa dibaca oleh komputer, bisa dibaca oleh algoritma. Nah, salah satu library itu namanya nih pre-processing kan, ya diambil dari ini apa kelas skillen yang ada di Python. Ya, dari Python itu ada kelas namanya Skylern. Ya, dia bisa mempunyai eh, preprocessing modul ya, modul modul press ini modul juga semua modul ya. Atau kelas ya ini objek nih, preprocessingnya objek. Nah, kemudian di dalam objek tersebut punya function ini library encoder dengan one hot encoder memanggil. Jadi label encoder adalah fungsinya untuk mengubah input kategorikal ke numerik kan fungsi ini. Ini function kan yang dibangun oleh Python. Kita tidak usah membuat coding function label encoder, udah disiapkan, tinggal memanggil. Nah, udah dipermudah ya. Kemudian one hot encoder juga ini function yang tentunya isinya itu berupa apa urutan-urutan instruksi ya yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan permasalahan. Permasalahan di sini adalah mengtransformasi
eh, input yang berupa kategorikal ke dalam itu biner. Biner itu 0101. Yang lainnya. Kita udah kita inisialisasi ya. Kemudian ini model selection. Model selectionnya ya model selectionnya untuk yang mengadakan apa? Modul pelatihan data training dan data testing. Nah, itu adanya di modul selection ya. Fungsi trend test split ya. Ini pembagian data training dan data testing itu ini function juga sebuah function. Oh, sebuah function kan. Sebuah function yang bisa digunakan tentunya oleh kita untuk menyiapkan data training dan data testing. Data training itu adalah ya data untuk melatih data science yang udah kita siapkan. Udah kita persiapan sedemikian rupa data science. Udah disiapkan kalau di sini udah disiapkan label label encoder dan one hot encodernya udah disiapkan. Kemudian di data testnya udah disiapkan ya dibagi dua. Setelah itu ini ada preprocessing standar scalar. Nah ini teorinya belum kita bahas ya. Itu yang standar scalar itu. Standar scalar itu ya menormalisasi data. Ya data yang kita punyai tentunya belum normal. Ada apa ukurannya ya ukuran data itu bisa aja kalau belum dinormalisasi berarti ada perbedaan yang jauh di antara data satu dengan data dua, tidak ada standarnya. Makanya dibuat standarisasi sehingga data itu nanti jatuhnya di antara 0 dan 1 nih standar scalar ini menggunakan nah ini rumus ya untuk standarisasinya. Ya. Jadi X dibagi dengan rata-rata dibagi dengan sampel. Itu nanti ketemu Z-nya. Ya. Kemudian ini yang berikutnya sekuensial. Ya, sekuensial untuk di neural network nanti sekuensialnya kan. Nah, itu beberapa fungsi yang akan digunakan ya. Ini layer ya, layer juga nih. TensorFlow, Keras layer kan. Layer karena nanti neural network itu ada beberapa layer, ada input layer, ada hidden layer. Hidden layernya bisa dibagi beberapa layer sih. Hidden layer itu bisa 2, 3, 4. Output layernya bisa 2 atau bisa satu. Nah, apa yang akan kita butuhkan udah kita siapkan di sini. Ya, udah disiapkan. Ya, tinggal kita menggunakan. Kemudian baru kita load. Dia memanggil. Nah, enaknya dengan Google Colab. Ya, jadi kita memanggil. Nah, Iris CSP. Ini bisa diambil dari GitHub nih. Ya, bisa diambil dari GitHub ini kan. Bisa diambil dari GitHub-nya kan. Diambil ini irisnya. Kemudian irisnya disimpan di variabel iris data, ya dibaca ya. Nah, dibaca ini ya. URL-nya kan read CSP URL nih. Depan. Itu tampilkan beberapa berupa baris data. Ini tampilannya. Ini 102 itu. Ini kalau nggak salah iris itu ada 300 ya atau 150. 150 data. Kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini iris itu nanti spesiesnya. Ini adalah fitur-fiturnya. Ini spesiesnya ada Satoasa, ada versi color, ada Virginica. Ini multi class. Artinya spesiesnya ada 3. 3, nah itu. Yang akan kita, itu mana yang akan kita, apa tadi itu? Yang akan kita transformasi dengan menggunakan label encoding adalah ini. Spesies ini kan spesies ini berupa kategorikal ya.
Ini setosa kategorikal. Nah, kita akan ubah. Ya, kategorikal itu setosa misalnya 0 ya. Persikalar 1, virginika 2. Diubah gitu. Biar bisa diolah lebih lanjut kan. Nah, kita gunakan ini tadi kan, lakukan label encoding untuk kolom spesies ya, kolom spesies yang ini. Kelasnya kan spesies. Kolom ini label encoder, berarti ini function label encoder dipanggil, simpan di variabel. Ini iris datanya space encode ya, label encoder dilakukan transformasi ini, iris data spesiesnya transformasi. Kemudian setelah transformasi dengan label encoder function ini ya dirubah sedemikian rupa, kemudian ditampilkan nanti datanya ya, head 102. Nah, datanya kita lihat di sini, spesiesnya nih. Ya, spesiesnya kan nih setosa 0 ya. Spesies encode-nya. Versi color 1. Virginica 2. Ini versi. Spesies encode-nya ini diganti. Nah, itu ya. Mudah ya artinya karena udah ada function-nya. Kita tidak membuat coding ya. Tapi hanya tinggal memanggil function yang ada. Label encoder. Nah, setelah itu kita lihat, udah jelas ya, sekarang udah clear kan terkait label encoding. Artinya mentransformasi input yang berupa kategorikal ini, kategori ke dalam bentuk uh, numerik. Berikutnya kita akan menggunakan one hot encode. One hot encode itu nanti mentransformasikan input yang berupa kategorikal ke dalam angka biner yang mempunyai vektornya. Ini lakukan one hot encoding ya untuk kolom ini spesies encode ya. Jadi one hot encode ini dipanggil ini apa? Tentunya dipanggil beberapa functionnya ya. Spesies encode-nya dipanggil juga dilakukan pelatihan ini. Pelatihan ini apa baris perintahnya ini. Kemudian spesies encode-nya itu dibaca ya. Data frame-nya dibaca ini. Codingnya. Nah, setelah ditransformasi, kemudian kita akan dijoin ya, artinya digabung antara spesies ini, label encoding dengan apa one hot encoding. Ya, gabungkan ya jadi iris data encode ya dibaca, concat gabungkan iris data spesies encode. Satu ini menggabungkan. Kemudian tampilkan beberapa baris data setelah one hot encoding. Dengan iris data code nih klik ya di hide ini 102 ya, ini untuk memperlihatkan ini datanya, ini tadi spesies tuh kelas aslinya begini kategorikal, ini diubah ke dalam bentuk label encoding ya, ini diubah ke dalam bentuk one hot encoding. Jadi angka 1 ini dia menunjukkan keberadaan apa kategorikal itu keberadaan. Jadi kalau 100 ini kan ada setosa, persikalar, virginika. Nah, berarti ini 1 itu menunjukkan bahwa 100 itu adalah menunjukkan ini sebagai simbol dari setosa. Ini juga 100 adalah di setosa. Ini sama 100 itu adalah simbol setosa. 100 setosa. Kemudian kalau yang simbol dari versi color itu nih 010.
Ya dibagi dalam 3 digit tadi kan. 0, 1, 0. 1 itu kan di bawah versi color. Sehingga 0, 1, 0 itu adalah itu apa kelas dari versi color, spesies dari versi color. Sama 0, 1, 0, 0, 1, 0 itu adalah spesies dari versi color. Ini yang berikutnya ini ada spesies Virginica. Virginica itu adalah 001 ya. 001 Virginica. Ini dengan one hot encoding dibagi menjadi 3 digit ya. Kalau ini kan 1 digit. Nah, itu eksperimen terkait transformasi nah, input kategori menjadi numerik dengan angka biner dengan metode label encoding dan one hot encoding. Silakan ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan nggak? Ini udah mau selesai baru datang Vina. Nanti di itu aja dilihat videonya ya. Nanti videonya di apa di share. Jadi hari ini kita Maaf Pak, tadi sempat iya. Jadi kita membahas hari ini tuh membahas apa? Transformasi itu ya, transformasi input data ya, transformasi data kategorikal ke dalam bentuk numerik dan ke dalam bentuk biner dengan menggunakan metode label encoding dan one hot encoding. Silakan ada pertanyaan. Bentar lagi mau finish nih. Nanti di-share videonya di. Ya. Kalau untuk penggunaannya Pak, biasanya yang label encoding itu buat apa, terus one hot encoding buat apa tuh gimana ya? Ya, nanti untuk meningkatkan tingkat akurasi. Tingkat akurasinya akan lebih bagus, lebih tinggi. Ya, nanti dilanjutkan ya dengan ini kan baru persiapan data aja kan? Persiapan data belum dilanjutkan dengan apa algoritma itunya apa kecerdasan artifisialnya. Nanti kita gunakan kecerdasan artifisial. Jadi data yang udah dibuat label encoding itu tingkat akurasinya lebih rendah atau sama aja. Nah, itu. Ya, baik kita lanjutkan nanti ya minggu depan. Baik Pak. Ya. Oke, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang.